Dan untuk membahas seputar market hari ini sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Muhammad Thorik Fadila, analis stocknow.id. Selamat pagi Mas Thorik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Siap, terima kasih. Selamat pagi, Mas Fajar. Ya, Mas Thorik, tentunya kita tahu sejumlah sentimen diperkirakan akan turut mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan di hari ini. Tapi saya ingin ke salah satu sentimen utama yang bahkan juga sudah menjadi sentimen penggerak dari Bursa Amerika Serikat, di mana pada perdagangan Rabu, ini Bursa Amerika Serikat sendiri kita lihat mayoritas melemah ataupun perdagangan kemarin. Bagaimana kemudian sentimen pernyataan terbaru dari The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga acuannya ini bisa mempengaruhi bursa global dan apakah kemudian IHSG akan turut terdampak? Oke, sentimen terbaru ini kan dari The Fed memang Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed ini mempertahankan tingkat suku bunganya di level acuan di 5,25% sampai dengan 5,5%. Karena memang inflasi dari Amerika Serikat ini jauh dari targetnya nih, dari target The Fed yaitu di kisaran kurang lebih 2%. Suku bunga di kisaran 5,25% hingga 5,5% ini berlaku sejak Juli tahun 2023. Berarti kurang lebih hampir 1 tahun ya The Fed ini mempertahankan tingkat suku bunganya di level acuannya. Nah, yang saya perhatikan memang ternyata faktanya direspon negatif oleh para pelaku pasar. Hal ini terbukti memang di bursa global ini memang kecenderungan melemah. Namun apakah IHSG akan ikut berdampak atau tidak? Saya rasa memang IHSG akan setidaknya mengikuti dampak dari pelemahan bursa global. Karena memang acuannya dari suatu negara berkembang ini memang dari negara maju seperti Amerika Serikat ini. Jika suku bunga ditahan, itu juga respon negatifnya sampai ke bursa Asia. Seperti itu. Oke, lantas IHSG sendiri yang kita tahu pada perdagangan Senin dan Selasa ini masih bergerak menghijau begitu ya, di level yang sama-sama bisa kita lihat di 7.200-an begitu ya. Bagaimana kemudian hari ini ekspektasi ataupun analisa dari Mas Torik kemana IHSG arahnya? Oke, memang pada penutupan perdagangan hari Selasa kemarin, IHSG itu ditutup menguat di level 7.234 atau menguat 1,1%. Nah, penguatan IHSG kemarin ini juga diiringi dengan menguatnya saham Big Bank seperti BBRI dan BBNI. Seperti yang kita tahu juga BBRI pada perdagangan kemarin ini menguat hingga 3%. Lalu juga ada saham-saham dari Pak Prajogo Pangestu ini seperti Cuan, Brand, BRPT juga ikut mendorong pergerakan IHSG pada perdagangan Selasa kemarin. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, langkah selanjutnya apakah IHSG akan bertahan atau tidaknya ini di level psikologis 7.200? Memang menurut saya, pandangan saya pekan ini IHSG ini kecenderungan sideways ya, dengan menguji level psikologis supportnya di level 7.100 dan level psikologis resistance-nya ini di 7.300. Nah, saya mencermati memang beberapa sentimen yang ditunggu oleh para pelaku pasar ini seperti angka inflasi di Indonesia yang akan rencananya diumumkan pada hari ini, lalu juga tingkat suku bunga yang sudah diumumkan oleh BI Rate yaitu menaikkan tingkat suku bunga di level 6,25%, lalu juga suku bunga di Amerika Serikat juga sudah diumumkan. Nah, ini membuat para pelaku pasar yang terutama investor ini dilema. Sehingga biasanya memang behavior pelaku pasar ini kecenderungan lebih sedikit untuk bertransaksi di pasar saham. Hal ini juga terbukti pada beberapa pekan kebelakang, transaksi IHSG ini rata-rata di 10 sampai dengan 11 triliun, tidak seperti biasanya di kisaran 18 sampai 25 triliun rupiah. Lalu kalau misalkan dilihat dari view teknikal, memang candlestick perdagangan IHSG kemarin juga tertahan di indikator moving average 50 atau MA50 yang bisa dikatakan menjadi resistance terkuatnya. Nah, sehingga pada perdagangan kemarin, candle juga membentuk upper shadow yang cukup tinggi juga. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan seller ini cukup kuat, sehingga IHSG gagal ditutup di level tertingginya. Makanya membuat candle-nya itu membuat upper shadow yang cukup tinggi. Seperti itu. Oke, berarti sekali lagi Mas Torik, agar kemudian pemirsa bisa tahu dua titik utama support dan resisten IHSG berarti terdekat di level berapa saja ini? Oke, level psikologi supportnya ini yang terdekat di level 7.100 dan level psikologis resistance-nya ini di level 7.300. Oke, support dan resisten dari indeks harga saham gabungan dan sejumlah sentimen, sejumlah data yang ditunggu oleh pelaku pasar, pemirsa bisa juga Anda catat begitu ya dari Mas Torik tadi. Sementara tadi cukup banyak beberapa saham lah tadi sempat diungkap oleh Mas Torik pada perdagangan Selasa kemarin dan juga sepertinya ini pastinya akan juga bisa dijadikan catatan. Tapi sebelum ke sana saya ingin menanyakan soal emas terlebih dahulu. Mas Torik kemarin ketika The Fed sudah kemudian menetapkan suku bunganya tidak berubah,
emas harganya secara global ternyata tercatat juga melonjak. Nah ini apa yang kemudian bisa investor perhatikan juga dari sana? Apakah kemudian saham-saham related atau gold related ini juga bisa menjadi perhatian atau justru ini hanya sentimen sesaat saja untuk komoditas emas sendiri? Oke, kalau misalkan memang dari beberapa bulan terakhir juga harga emas ini kan kecenderungan menguat. Nah, yang menjadi perhatian saya memang harga emas menguat ini dikarenakan para pelaku pasar cenderung safe haven nih. Jadi lebih baik berinvestasi di saham dibandingkan ke pasar saham. Maksud saya berinvestasi di emas dibandingkan di pasar saham. Karena memang tingkat risiko dari masing-masing instrumen investasi kan berbeda-beda ya. Kalau Hmm. misalkan memang pada saat ini kita belum tahu nih bagaimana kondisi ekonomi global ke depannya, bagaimana kondisi ekonomi di seluruh dunia ke depannya, ini membuat para pelaku pasar ini kan bertanya-tanya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya ini, gimana sih para pelaku pasar ini berinvestasi? Nah, caranya berinvestasi dengan aman dan meminimalisir risiko, ya tentunya para pelaku pasar ini cenderung berinvestasi di saham, cenderung berinvestasi di emas, maaf. Hal ini juga mengindikasikan kenaikan harga emas beberapa bulan terakhir. Nah, di samping kenaikan emas di beberapa bulan terakhir, ini juga pastinya memicu terhadap saham-saham berkomoditas emas seperti Antam maupun MDKA. Hal ini juga terbukti dalam beberapa pekan terakhir memang saham yang berkomoditas emas seperti Antam dan MDKA ini kecenderungan menguat. Jadi Hmm. memang saham-saham tersebut itu dijadikan momentum karena memang harga komoditas emasnya kecenderungan menguat seperti itu, Mas Fajar. Oke, baik. Jadi karena memang ada ekspektasi bahwa komoditas emas merupakan salah satu yang juga bisa dimanfaatkan peluangnya, jadi saham-saham berbasis emas pun juga ini bisa dilirik begitu ya untuk kemudian Betul, Mbak. oleh para investor. Namun memang akhirnya tetap dikembalikan kepada preferensi ataupun mungkin profil risiko dari masing-masing investor. Apakah kemudian cukup nyaman begitu ya dengan Ya, berinvestasi di saham-saham berbasis komoditas. Nah, kemudian masih sedikit menyambung dari The Fed tadi begitu, Mas Torik. The Fed sudah diumumkan, data-data lainnya terutama ekonomi Indonesia dari inflasi juga akan segera diumumkan terutama di hari ini. Nah, jadi apa yang kemudian sebaiknya dilakukan oleh investor begitu? Apa saran yang bisa diberikan? Apakah kemudian harus mulai melakukan rebalancing portfolio saham-sahamnya atau memang tinggalkan saja saham-saham yang mungkin sudah tidak begitu prospektif sehingga defensif saja yang dipertahankan atau seperti apa Mas Torik? oke, mungkin memang tips saya ya mengenai bagaimana sih kita untuk berinvestasi saat ini ya di tengah dengan dilemanya kondisi ekonomi global maupun domestik. Mungkin bagi teman-teman ya yang menonton live ini, saya sarankan memang cenderung memulai di reksadana atau pasar obligasi terlebih dahulu. Karena memang dari kondisi makroekonomi yang tidak begitu jelas ya, baik dari global maupun domestik, membuat risiko di pasar saham ini semakin tinggi karena ketidakjelasan dan menjadi ajang spekulasi. Jadi makanya kenapa saya sarankan untuk di reksadana ataupun pasar obligasi, karena saya memang melihat kedua instrumen investasi itu cenderung memiliki resiko yang cukup rendah dibandingkan pasar saham. Namun memang jika teman-teman yang ingin tetap berinvestasi saham, saya sarankan untuk membeli saham-saham blue chip terlebih dahulu ya. Karena memang saya mencermati pergerakan harga saham-saham blue chip ini tidak sefluktuatif saham-saham second liner ataupun third liner. Terlebih lagi mungkin untuk teman-teman yang ingin berinvestasi saham, sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu ya, karena memang pada bulan Mei ini kan diiringi juga dengan kata-kata sell in May and go away, di mana banyak para manajer investasi ini rebalancing portofolionya di bulan Mei. Nah, khawatirnya memang pasar saham di bulan Mei ini kecenderungan melemah gitu. Jadi saya sarankan perlunya riset yang cukup kuat dan membuat plan Hmm. profil risikonya masing-masing seperti itu. Oke, baik, itu tentunya bisa menjadi langkah yang bisa dilakukan begitu di tengah kondisi pasar global yang tentunya harus terus kita ikuti sampai dengan saat ini. Nah, selanjutnya saya juga akan tanya Mas Torik ini terkait dengan perdagangan Selasa lalu ada Pegas yang tercatat net Ya. buy begitu sementara BBRI meski menguat ternyata masih net sell. Bagaimana kemudian rekomendasi terhadap kedua saham ini dan tentunya saya juga ingin tahu dari Mas Torik adakah kemudian saham-saham yang bisa diperhatikan ataupun dilirik oleh investor ataupun para pelaku pasar modal ataupun pemirsa IDX Channel di hari ini. Tapi nanti usai jeda kita akan lanjutkan diskusi kita dan pemirsa tetaplah bersama kami Market Buzz akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Buzz dan tentunya masih terhubung bersama Muhammad Torik Fadila, analis stocknow.id. Sebelum kita ke saham-saham rekomendasi dan pilihan, saya ingin
ke Mas Torik terlebih dahulu, bagaimana kemudian terkait dengan dua saham pada Selasa lalu yang cukup menarik perhatian. Ada Pegas di sana yang tercatat net buy, sementara BBRI tercatat net sell meskipun tercatat menguat. Dua saham ini Mas Torik pandangannya seperti apa? Mungkin kita ke Pegas terlebih dahulu. Oke, memang pada perdagangan hari Selasa kemarin saham Pegas ini kan menguat hingga 11% ya, ditutup di level 1470. Yang saya cermati mengenai saham Pegas ini, sepertinya para pelaku pasar ini menyoroti kinerja perseroan yang mengalami pertumbuhan labanya yang sangat signifikan ya. Seperti yang kita tahu juga, Pegas ini berhasil mendongkrak perolehan laba dalam 3 bulan pertama atau kuartal pertama tahun 2024. Emiten ini juga kan merupakan subholding gas dari Pertamina ya. Nah, dari Pegas ini meraih laba bersih sebesar 121,13 juta US dollar pada kuartal 1 tahun 2024. Kalau misalkan dikonversi ya dengan kurs rupiah saat ini di level 16.270 per dolarnya, keuntungan Pegas per kuartal 1 tahun 2024 ini setara 1,97 triliun rupiah. Angka ini juga cukup besar ya. Jadi bisa dilihat dengan laba yang dihasilkan, perusahaan juga sangat bertumbuh. Hal ini menjadi momentum untuk mengoleksi saham Pegas yang diharapkan di tahun-tahun yang akan datang, perseroan juga membutuhkan laba yang meningkatnya. Nah, namun yang menjadi pertanyaan mungkin gimana sih, apakah Pegas ini layak atau tidaknya untuk dikoleksi ya saat ini? Pandangan saya memang jika ingin mengoleksi saham Pegas ini, sebaiknya menunggu di range level 1345 sampai dengan 1400. Karena dilihat memang secara view teknikal ya, Pegas ini membuat gap pada perdagangan kemarin. Behavior dari area gap ini kecenderungan ditutup area gapnya terlebih dahulu. Setelah itu ada probabilitas rebound kembali. Jadi pada perdagangan kemarin kan Pegas ini tuh membentuk area gap. Nah, biasanya memang perdagangan esoknya itu tuh biasanya ditutup terlebih dahulu area gapnya. Jadi range untuk yang terbaik untuk dikoleksi itu di range 1345 sampai dengan 1400. Nah, terlebih lagi memang harga komoditas natural gas juga melemah 2,71%. Hal ini juga mengindikasikan pelemahan saham Pegas ya, karena saham Pegas juga kan termasuk saham komoditas. Ya. Harga saham komoditas juga mengikuti dengan harga komoditasnya. Jika harga komoditasnya melemah, maka kecenderungan ya saham-saham komoditasnya itu juga ikut melemah seperti itu. Oke, Pegas 1345, 1400 bisa menjadi level yang diperhatikan untuk kemudian bisa Anda lakukan akumulasi ataupun tadi koleksi begitu ya saham Pegas di mana pada perdagangan Betul. Selasa kemarin 1470 menjadi level terakhir dari Pegas. Tapi singkat saja Pegas sendiri ini sebetulnya disarankannya untuk jangka pendek saja atau bisa menengah ke panjang, Mas Torik? Oke, kalau komoditas saya rasa memang cocoknya untuk jangka pendek ke jangka menengah ya. Karena Hmm, kita tidak tahu nih bagaimana harga komoditas ke depannya. Kita juga tidak tahu bagaimana produksi natural gas ke depannya. Bisa oke. juga nanti menyebabkan kelangkaan yang membuat harga natural gas ini naik, atau mungkin sebaliknya karena produksi cukup banyak, harga komoditas natural gas ini ikut melemah. Jadi momentum saat ini bisa dipakai untuk investasi tren jangka Hmm. pendek hingga jangka menengah seperti itu. Oke, Fajar. berarti memang akhirnya tetap, kurang lebih sama dengan investasi di saham berbasis komoditas begitu ya, jangka pendek Hmm. bisa dimanfaatkan, momentumnya juga bisa dimanfaatkan untuk Pegas tadi level-levelnya juga tentunya bisa Anda perhatikan pemirsa apabila memang Anda mungkin ingin menambah, koleksi di saham Pegas. Sementara saham lainnya juga saya tanyakan tadi adalah BBRI yang terkena net sell justru pada perdagangan Selasa dan BBRI terpantau di level 4.940 pada akhir perdagangan Selasa kemarin. Nah, BBRI sendiri seperti apa sebetulnya, Mas Torik catatan-catatannya? Oke, memang BBRI kan pada perdagangan kemarin juga menguat hingga 3,5% ya. Namun menariknya ini juga BBRI asing ini mencatatkan net sell yang cukup besar. Nah, yang saya cermati memang sejak tanggal 28 Maret tahun 2024 kemarin juga asing itu ternyata sudah melego saham BBRI. Aksi taking profit lah yang membuat harga saham BBRI ini cenderung melemah. Karena pada tanggal 14 Maret kemarin memang BBRI ini sudah menyentuh all time high-nya atau ATH-nya. Nah, namun setelah itu terjadinya penurunan dan penurunan terbesarnya hingga saat ini itu dimulai dari tanggal 28 Maret. Jadi bisa dikatakan memang asing ini net sell itu karena bisa dikatakan aksi taking profit ya, karena dia sudah mendapatkan di harga tertinggi yaitu di harga all time high-nya. Nah, namun ada pun sentimen positifnya ya dari saham BBRI ini,
baru-baru ini memang muncul ya berita bahwa pihak BBRI perseroannya akan melaksanakan aksi korporasi yaitu buyback. Aksi buyback ini akan menggelontorkan dana sebesar 1,5 triliun rupiah. Tentunya hal ini menjadi katalis positif ya mengenai saham BBRI. Karena aksi buyback ini kan dilaksanakan agar harga saham BBRI ini tidak terus mengalami penurunan. Di sisi lain juga untuk menjaga agar transaksi ini cenderung liquid. Nah, tentunya memang BBRI juga bisa nih dijadikan momentum untuk mengoleksi saham BBRI karena dengan buyback tersebut kecenderungan harga saham akan kembali terjaga ke level perdagangan sebelum-sebelumnya seperti itu. Oke, tapi mungkinkah saham BBRI kembali ke level-level seperti awal tahun atau juga di Februari dan Maret jika kita lihat secara year to date, bahkan BBRI ini sempat menyentuh level 6.450 tapi saat ini hanya berada di level 4.940. Dan bagaimana kemudian strategi stop loss-nya? Mungkin ada teman-teman atau pemirsa yang sudah punya di level-level yang cukup jauh tadi di level 4.900 ataupun level 6.000 kemarin begitu ya, sementara saat ini sudah di 4.000-an. Apakah kemudian masih bisa cukup nyaman untuk tetap mempertahankan portofolio ini atau ada dijual sebagian kah atau seperti apa Mas Torik? Oke, kalau misalkan kita lihat ya secara view teknikal BBRI ini memiliki resistance yang cukup kuat ya di level 5.575. Nah, yang saya perhatikan memang kemungkinan ya kecenderungan setelah aksi buyback ini harga BBRI ini cenderung stabil ke level 5.300 ya. Karena memang ada beberapa banyak resistance yang harus terlewati terlebih dahulu ya. Seperti di 5.050 yang kemarin juga sempat tertahan, lalu di 5.300 dan yang terakhir ini di 5.575. Nah, baik jika teman-teman yang sudah memiliki saham BBRI ya di level 6.000 ya, misalkan level psikologis 6.000 memang sebaiknya waktu yang tepat ya jika mempunyai modal yang lebih untuk average down terlebih Oke. dahulu. Namun kalau misalkan menurut saya stop loss saat ini berada di level supportnya nih, di level 4.670. Ini menjadi support yang terkuat, Hmm. jadi bisa dijadikan ini sebagai area stop loss-nya. Nah, kalau misalkan udah entry buy ya, sudah entry buy di level 4.800-an pada perdagangan kemarin, momen yang tepat nih untuk menunggu adanya taking profit di resistance yang sudah saya sebutkan di level Oke. 5.050, 5.300 dan yang terakhir ini di level 5.575 seperti itu. Oke, baik, itu catatannya untuk BBRI pemirsa, jika mungkin Anda Nah, termasuk yang memperhatikan kemarin kenapa sih kemudian penguatannya cukup signifikan sementara net sell dibukukan oleh investor asing. Mungkin ini juga bisa menjadi kisi-kisi untuk Anda yang ingin menambah koleksi ataupun mengambil momentum dari saham BBRI. Baik, itu tadi untuk Pegas dan juga BBRI.